Di periode 2022-2017 ya, Oke. semua anggota itu nanti sudah punya setidak-tidaknya sebidang tanah Sebidang tanah. minimal. Kapling lah ya. Sebidang tanah yang mana di satu hamparan. Bayangkan kalau seandainya nanti di hari tua kawan-kawan ini kumpul di satu perumahan gitu kan. Nah, Baik, Bang. Di tengah-tengah kesibukan sekarang nih kayaknya lagi nak nyalon Ya. Caketum PWI. Apa seksinya PWI ini, Bang, di mata Abang? ya begini. PWI itu sebagai apa namanya? Sebagai organisasi profesi Ya. terbesar dan tertua ya. Eh, Kami merasakan dalam apa namanya, dalam perjalanan kami menjadi anggota PWI bahwa banyak hal yang menjadi menarik di PWI itu sendiri, sehingga bukan hanya kita sebagai anggota yang merasa berkepentingan dengan PWI, tapi pihak luar pun juga merasa kepentingan dengan PWI. Ya. Saya jelaskan bahwa pertanyaan dari Bung Johan tadi, apa seksinya gitu kan. Jangan kan saya yang di dalam PWI, Ya. di luar PWI pun sekarang ini banyak yang apa, dalam tanda kutip ya, ingin mengintervensi, Mempengaruhi ya. ya, ikut campur. Ikut campur. Karena ada banyak kepentingan dalam suksesi ini gitu kan. Ya. PWI sebagai organisasi profesi pers ya, yang terbesar dan memang anggota kami yang terbanyak, ya kan? Oke. Yang terdiri dari wartawan-wartawan yang sudah bersertifikasi status kompeten. Nah, tentunya tidak terlepas dari isu soal ke depan bahwa kita ada hajatan besar di 2024 gitu kan, terkait pilpres, pilkada, pemilihan legislatif. Ya. PWI sebagai sarangnya wartawan tentu salah satu yang apa namanya nanti punya andil. Iya. Jadi siapa yang nantinya duduk di PWI dan kemana PWI mau dibawa, ke arah mana PWI mau dibawa, itu tentunya menjadi kepentingan banyak pihak gitu kan. Oke. Nah, Oke. jadi apa namanya, kalau dibilang seksi ya sangat seksi menurut saya. Sangat seksi itu, Bang. Sangat seksi. Oke. Banyak yang berkepentingan. Ya. Ya. Khususnya untuk agenda-agenda yang saya bilang tadi ya, bahwa ya kita ketahui bahwa Republik ini hari ini sangat-sangat dipengaruhi oleh isu. Ya. Iya, betul. Salah betul, satu betul. yang memainkan isu, yang menggiring isu ya, itu adalah pers. Nah, PWI adalah sarang terbesarnya gitu. Jadi seksi sekali gitu. Itu kira-kira singkatnya. Oke. Bang, memangnya di Dewan Pers ini seperti apa bentuknya? Soalnya kan kita dari luar. Oke. Kita melihat dari pihak luar lah, Bang ya. Ya. Ini Dewan Pers. Di bawah Dewan Pers ini apa? Apakah hanya PWI saja atau ada organisasi-organisasi yang lain, Bang? Banyak. Oh. Jadi Dewan Pers itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Di dalam undang-undang itu diamanatkan bahwa dibentuklah yang namanya Dewan Pers yang fungsinya salah satunya adalah membuat rule of the game-nya soal pers di Indonesia gitu Indonesia, kan. betul. Termasuk terkait soal organisasi persnya gitu. Iya. Nah, fungsi dari Dewan Pers sendiri salah satunya adalah menciptakan iklim pers yang sehat di Indonesia lah ya. Salah satunya menggiring independensi dari pers itu sendiri. Iya. Nah, dalam rangka itu Dewan Pers juga apa namanya, mengakomodir juga dan membina ya organisasi-organisasi pers. Iya. Yang ada di bawah konstituennya, jadi bahasanya konstituen. Nah, PWI salah satu konstituen yang ada di tubuh Dewan Pers. Oke. Selain PWI, ya itu ada AJI,
Oke. ada apa namanya IPJ juga. IJTI, Oh, IJ. ya. Ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi. Kalau Ya. AJI itu Aliansi Jurnalis Independen. Ya. Kemudian sisanya adalah organisasi perusahaan pers, ya, Oke. seperti JMSI, SMSI, SPSI gitu. Dan ada beberapa konstituen lain gitu. Tapi Ya. kalau untuk apa namanya untuk profesi itu yang saya tahu itu ada 3. Ya. Itu PWI yang pertama, kemudian AJI dan IJTI. IJTI. Ya. Oke. Berarti PWI ini salah satu dari organisasi yang menginduk ke Dewan Pers, Pak ya? Ya, kita tunduk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, ya. Yeah, Tunduk karena yeah. kita sebagai konstituen, gitu Yeah. kan. Jadi regulasi rule of the game yang saya bilang tadi yang Yeah. dibuat oleh Dewan Pers itu menjadi rujukan kita, Yeah. ya, dalam menjalankan profesi pers ini, gitu. Pers ya. Ya, Soalnya kemarin kita juga pernah, Bang ya, Ya, bertemu kita pernah. di Dewan Pers, bersilaturahmi bahasanya atau gimana, Bang? bertemu dalam apa namanya sebuah Profesionalisme sengketa pers, ya. Sengketa pers, betul, Bang, betul. Cuman dimediasikan sama Ya, Dewan Pers jadi dan memang itu fungsi mereka. Oke, Ya, fungsi mereka. Jadi Dewan Pers melakukan apa namanya mediasi, itulah salah satu fungsi dari Dewan Pers. Sebelum suatu perkara itu dinyatakan itu layak untuk dimajukan sebagai apa namanya pidana umum, kepidana Iya, umum, iya. ya. Nah, Dewan Pers terlebih dahulu melakukan mediasi dan mitigasi. Oke. Ya, jadi apakah ini layak menjadi kemudian perkara pidana atau tidak? Nah, Dewan Pers nanti yang memberikan rekomendasi, gitu kan. Nah, itu salah satu fungsi dari Dewan Pers. Salah satunya yang memediasi. Jadi Dewan Pers itu melindungi para pekerja pers, ya, Iya. para wartawan, ya, yang selama dia berada di dalam koridornya. Artinya selama dia menjalankan profesi pers, Iya. ya, selama itu juga dia dinaungi oleh Undang-Undang Pers dan Dewan Pers itu sendiri, Iya, gitu kan. iya, Nah, iya. pada saat keluar, ya, dari koridor profesi itu, ya, Iya. jangan berharap Anda juga mau dinaungi sama Undang-Undang Pers itu, gitu Iya. kan. Jadi jangan salah mengartikan soal Undang-Undang Pers dan Dewan Pers itu sendiri. Mereka melindungi profesi selama si wartawan atau pekerja pers itu Ya. melaksanakan tupoksinya dan masih di dalam koridor fungsi pers itu tadi tuh. Kalau udah di luar, ya itu tidak bisa mereka apa namanya? Iya, di luar kewenangan berarti, ya. Artinya di luar kewenangan, Iya, gitu kan. iya. Nah, ini yang apa namanya? Menurut saya sampai saat ini masih banyak yang belum memahami, ya. Jadi saya tidak pernah berkata bahwa pers itu kebal hukum, tidak, Oke, gitu oke. kan. Pers itu dilindungi oleh Iya. Undang-Undang Pers, Iya. ya. Seperti yang saya bilang tadi, selama dia berada di dalam koridor itu, dia berada dalam cangkang apa namanya Undang-Undang Pers itu. Undang-Undang Pers. Tapi pada saat dia keluar, ya, Iya. pada saat misal saya, gitu kan, Oke. saya melakukan sesuatu yang di luar profesi saya, gitu kan. Oke. Di luar profesi saya. Anggap saja saya sedang berkendaraan bermotor, Iya. terus tiba-tiba karena saya tidak pakai helm, kemudian saya ditilang oleh polisi. Iya. Jangan saya cerita soal Undang-Undang Pers, itu nggak ada urusannya, gitu kan. Oke, berarti pribadinya tetap Iya. di luar pers berarti Iya, kan? ya kan. Nah, tapi kalau misalnya saya sedang berkendaraan bermotor, saya Iya. dalam Dalam apa rangka namanya tugas. dalam rangka tugas dengan apa posisi istilahnya saya juga memenuhi peraturan dari lalu lintas itu Iya, sendiri, gitu kan. iya. Nah, kemudian pada saat saya mau melakukan tugas saya, melakukan peliputan, kemudian saya dihalang-halangi. Nah, Iya. disitulah letak pelanggaran dari Undang-Undang Pers itu sendiri, gitu Oke. kan. Nah, kalau misalnya apa namanya seperti yang saya bilang tadi, saya berkendaraan bermotor, saya pergi ke pasar pagi-pagi, terus tiba-tiba karena saya nggak pakai helm di stop sama polisi, terus jangan semena-mena, oh, Pak saya pers Pak, gitu kan. Nggak bisa, gitu Iya, kan. iya. Itu balik lagi ke polisinya. Kalau polisinya merasa memberikan peringatan atau itu kan apa namanya diskresi dari pihak polisi Betul, sendiri. Tapi betul.
tidak lantas mentang-mentang kita keluarkan kartu pers terus jadi kebal hukum, tidak begitu pengertiannya Oke, gitu. oke, Walaupun Iya. kita adalah seorang wartawan gitu kan, tapi yang namanya pelanggaran hukum ya tetap pelanggaran hukum karena negara kita didasari oleh hukum gitu kan. Oke. Bang, maaf saya potong nih. Oke. Saya menarik nih terkait dengan kartu pers lah ya, kartu anggota pers gitu atau kartu anggota member PWI gitu. Iya. Seberapa sakti sebenarnya kartu wartawan itu? Ya dibilang sakti, lihat dulu ya. Kalau saya tidak menganggap kartu pers itu sakti ya. Oke. Seperti yang saya jelaskan barusan bahwa Iya. selama kita menjalankan profesi ya, selama kita dalam koridor pekerjaan kita sebagai wartawan gitu kan, kartu pers itu bisa sakti gitu kan, dan sangat sakti menurut saya gitu kan. Tapi kalau pada saat di luar itu ya sama saja, tidak ada sakti-saktinya begitu kan, karena sama mungkin seperti apa namanya Bung Johan punya profesi sebagai apa namanya advokat, pengacara. Pada saat beracara ya, Bung Johan punya imun, betul, ya kan? Betul. Punya imun, Bung Johan bisa apa namanya berdebat dengan hakim, bisa saling apa namanya saling bantah atau mungkin mengoceh-ngocehi ya seorang hakim yang dianggap itu atau jaksa lah dalam ya hal jaksa ini. gitu kan. Nah, tapi di luar itu ceritanya jadi beda, ya kan? Di luar ketemu jaksa terus ngoceh-ngoceh ya nggak ada imunnya juga menurut saya gitu kan. Betul. Jadi kita mesti tempatkan ya. Kita mesti tempatkan itu sesuai dengan ruangnya. Nah, seperti tadi, sakti nggak sih kartu pers itu? Ya selama dalam ruangnya, saya yakin itu sakti gitu kan. Iya, kita bisa berhadapan dengan siapapun bermodalkan kartu pers itu tadi gitu kan. Kita bisa berhadapan dengan siapapun. Anggaplah misalnya, permisi Pak, saya mau menghadap Pak Presiden. Anda dari mana? Saya pers, saya ada wartawan. Ini kartu pers saya, gitu kan, ya enggak? Sakti, gitu kan? Karena itu fungsi kita. Ada sanksi ya Bang di undang-undang itu terkait menghalang-halangi pekerjaan iya dong, jurnalis? Jelas. Dan itu sanksinya berat. Ya, sanksinya berat. Jadi cerita menghalang-halang itu sanksinya berat, jelas itu diatur, gitu kan? Nah, tapi lihat dulu menghalang-halanginya seperti apa dulu, gitu kan? Karena kadang-kadang kita salah menerjemahkan atau cenderung memelintir gitu ya. Apakah kita memang sedang dalam tugas ya atau tidak. Nah, ini kadang-kadang tidak dalam tugas terus disebut-sebut ini sedang dalam tugas gitu kan. Ini yang sekarang perlu juga diperhatikan bahwa saat ini yang di luar pers ya, narasumber gitu kan, kadang-kadang mereka juga tidak paham. Tidak paham. Contoh ya gitu, saya mau ketemu Pak Johan, saya ada wawancara penting sama Pak Johan gitu, ada statement Pak Johan yang ingin saya dapatkan gitu kan. Tapi pada saat di bawah gitu kan, saya tunggu Pak Johan. Pada saat Pak Johan turun, saya mau doorstop, wawancara doorstop gitu kan. Nah, kemudian ada security di bawah yang notabene itu adalah anak buahnya Pak Johan. Nah, berusaha menghalang-halangi. Mungkin tujuan dia melindungi Pak Johan, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang dalam posisi menghalangi tugas saya. Paham. Mungkin dia nggak tahu gitu kan. Bisa jadi dia nggak ngerti. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang tadi, tidak semuanya harus kita kemudian kita kita vonis Anda menghalang-halangi, enggak gitu. Karena bisa jadi tidak mengerti. Selama dia belum memahami itu, ya kita juga mesti maklum gitu kan. Apakah semua memahami tentang undang-undang pers? Apakah semua memahami kode etik jurnalistik? Belum tentu gitu kan. Betul. Nah, jadi jangan semuanya tiba-tiba dibilang, wah ini menghalang-halangi, tidak gitu kan. Nah, mungkin Pak Johannya juga karena buru-buru, langsung turun terus langsung naik mobil gitu kan. Nah, itu menurut saya itu bagian dari suka duka. Paham saya. Suka duka. Ya, kita dalam setiap dalam setiap profesi dan setiap pekerjaan itu selalu ada suka dukanya gitu kan. Ya enggak? Nah, salah satu suka duka dari pers ya seperti itu. Kadang-kadang menunggu narasumber berjam-jam, nggak ketemu. Ya udah gitu kan. Kadang-kadang
kita nggak bisa mengelak dari fakta-fakta seperti itu gitu. Emang ada oknum wartawan yang baper, Bang? Kadang-kadang ada. Oke. Ya, kadang-kadang ada. Oleh hal-hal yang kecil, kemudian itu di blow up menjadi besar gitu kan. Oke. Nah, tapi sebagian juga ada yang menganggap sudah, saya ibaratnya kalau seperti saya gitu kan, saya coba lain hari gitu kan. Oke. Saya coba lain hari, saya kejar gitu kan, selama saya bisa dan sejauh mana narasumber itu sendiri bisa menghindari dari saya. Nah itu sesuatu yang menarik bagi saya gitu kan. Jangan kemudian baper, tidak mau wawancara karena sebetulnya yang mesti dipahami juga bahwa narasumber itu tidak punya hak untuk kita paksa berbicara. Bung Johan pasti paham bahwa seorang penyidik pun bahkan tidak bisa memaksa seorang tersangka untuk bicara kan. Benar nggak? Iya, yang mereka boleh itu adalah tekniknya. Nah, teknik menggali informasinya. Cerita dong. Teknik cerita lain ya. Tapi memaksa, kamu ngaku nggak bisa. Betul. Benar kan? Betul. Nah, begitu juga wartawan. Jadi pahami itu gitu kan. Makanya saya bilang jangankan kita wartawan, penyidik pun tidak punya hak. Ya, yang punya hak itu hakim. Ya, hakim punya hak untuk mengeksekusi itu gitu kan. Nah, tapi kita wartawan, penyidik itu nggak bisa. Jadi jangan baper pada saat narasumber tidak mau bicara. Nah, narasumber pun juga harus paham dia punya hak itu. Artinya pada saat dia maaf saya nggak bersedia untuk diwawancara, ya sudah, gitu kan. Tinggal teknik dari wartawan itu sendiri seperti penyidik gitu kan. Entah itu ngobrol atau apa gitu kan. Jadi saya ingat waktu saya masih baru-baru jadi wartawan, ya. Jadi waktu itu saya jadi wartawan tahun berapa yang itu? plotting tahun 2001. Wih, udah lama juga, 20 tahunan. 20 tahun lah gitu. Jadi saya tugas plotting waktu itu. Plotting itu bisa ke sana kemari gitu kan. Nah, salah satu pos yang menjadi pantauan saya itu adalah rumah sakit RSBT, rumah sakit umum gitu kan. Nah, yang paling susah kita wawancara itu sebenarnya adalah pada saat kita mau menggali informasi soal kecelakaan. Ya, misalnya saya dapat info, ada kecelakaan di di Jalan Sudirman misalnya gitu ya. Korbannya dibawa ke rumah sakit gitu, parah gitu. Wah, ini menarik untuk saya bikin berita. Gitu. Nah, sampai di rumah sakit, yang saya cari siapa? Narasumber. Salah satunya adalah keluarga. Ya kan? Betul. Saya mau cari informasi. Gitu kan? Keluarga korban ya. Atau kepolisian. Sementara situasinya kita harus paham, ya. Kita harus berempati. Betul. Kalau saya yang jadi keluarga korban, kira-kira ada nggak waktu saya untuk menggali? Untuk diwawancarai oleh wartawan, ya salah-salah saya marah-marah gitu betul, ya kan. Nah, betul. Jadi saya ingat waktu itu teknik yang saya lakukan gitu kan, mengelabui ya bahasa saya. Jadi saya cari, ini keluarganya, gitu kan. Terus saya dekati, saya pasang wajah yang empati lah ya. Murung gitu kan. Kemudian saya pura-pura ngobrol gitu. Keluarganya Pak, iya. Kecelakaan ya? Oh iya kecelakaan. Samalah saya bilang. Saya juga sedang jaga keluarga saya bilang. Kecelakaan juga gitu. Jadi muncul chemistry. Dia merasa kita sama-sama ini. Betul. Nah, nanti dia akan mengalir sendiri, mengayunkan cerita itu. Kecelakaannya di Sudirman. Kok bisa Pak? Nah, nanti dia akan cerita itu. Itu bagian dari teknik. Dia akan cerita bahwa ini tadi kita pas mau belok terus tiba-tiba mobil itu melaju kayak nggak kendali lagi. Ya udahlah, namanya juga balak begini gitu kan ya enggak. Nah, apakah itu saya mewawancarai? Tidak, tapi saya mencoba menggali informasi dengan cara tidak membuat orang itu tidak merasa diwawancarai. Betul. Itu teknik tinggi itu, Bang. Iya. Jadi saya sudah tahu kronologis, data, saya tinggal cari ke bagian rumah sakit.
Bu tadi Bu dokter tadi yang kecelakaan namanya siapa Bu? Nah nanti dikasih datanya, oh data namanya ini, warga ini. Sudah saya dapat 5W1H-nya, ya Iya. kan? Siapa orangnya, bagaimana kejadiannya, di mana kejadiannya, apa akibatnya gitu kan? Iya. Saya dapat gitu kan. Nah ini yang saya bilang tadi, tidak semuanya kita mesti memaksa orang bisa bicara. Orang itu punya hak untuk diam kok, Betul. ya kan? Seperti kalau misalnya, maaf Pak, saya dari wartawan harian Pak, kejadian itu tadi kecelakaan, sementara dia masih mikirin anaknya atau keluarganya yang terkapar gitu kan, berharap selamat, terus kita tiba-tiba nyodorin rekaman gitu kan, gitu. Iya. Iya, recorder gitu ya. Pak, maaf Pak, ini ya nggak? Ya nggak? Ini tadi kejadiannya apa nggak, saya diambil nanti rekaman saya ditimpuk ke kepala saya gitu. Ya kan? Oke. Nah, kira-kira begitu. Oke, nah teknik-teknik itu Bang bisa didapat dari ujian, kan di PWI ada ujian Ya. nih. Atau memang basic ke karakter kita? Ya, jadi saya kasih tahu bahwa saya sebenarnya kuliah di waktu kuliah itu Iya. saya kuliah di jurusan Visipol, Fakultas Visipol. Ya. Oke. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan jurnalistik gitu kan. Tapi saya menggeluti jurnalistik ini memang sejak kuliah. Oke. Ya, jadi waktu kuliah salah satu cara saya untuk bisa hidup dan membiayai kuliah saya sendiri, saya kebetulan alhamdulillah saya dianugerahi beberapa bakat gitu ya. Oke. Salah satunya bakat seni rupa. Ya, jadi saya dulu pertama kali saya menggeluti jurnalistik ini justru dari sisi hobi saya. Heeh. Hobi saya itu seni rupa. Ya. Seni rupa. Ya. Oke. Jadi ada segmentasi di pers di jurnalisme itu berbicara lewat gambar kan, atau lewat karikatur. Karikatur. Nah, saya punya keahlian itu. Oh, iya, Jadi, iya. Dulu awal-awal saya bekerja sebagai wartawan waktu masih kuliah, ya, tahun 98. Iya. 99 kalau nggak salah. 98 itu saya masih sibuk demo lah itu. Nah, 99 jadi saya jadi kartunis di salah satu media ya, membuat karikatur dan saya dibayar atas setiap karya saya itu. Dan itu tiap hari Bang? Setiap hari ya. Jadi dulu saya sempat menggelar pameran karya saya sendiri gitu. Jadi karikatur saya sempat saya pameran. Yang dulu pernah masuk media yang cetak ditayangkan ya. yang ditayangkan. Dan itu saya pamerkan itu yang goresan tangan. Okay. Nah, cuma waktu itu kan saya tidak begitu concern soal wah saya mesti mengoleksi ini, enggak gitu kan. Saya cuma hobi, euforia gitu kan. Jadi itulah awal jejak saya di jurnalisme sampai hari ini ya. Nah, baru kemudian tahun 2000 ya saya kemudian mulai belajar menulis gitu ya, belajar menulis. Menulis berita gitu kan. Nah, semuanya berawal dari belajar. Saya sangat ingat dulu saya banyak belajar itu justru di di Bubble Post waktu itu. Saya banyak belajar. Pimpinan redaksi saya waktu itu Tri Hartono namanya, saya masih ingat. Dan saya sering kali dimarahi gitu kan. Tapi itu tadi proses belajar. Betul. Kita jangan lihat marahnya, tapi pada saat dalam marah itu dia menyampaikan begini caranya gitu kan. Saya belajar banyak di situ. Nah, soal teknis ya, itu sebenarnya nalar kita aja gitu kan. Bagaimana kita bisa menganalisa sebuah situasi ya, untuk kemudian kita memanfaatkan di mana kita bisa mencari informasi gitu kan. Ya, semuanya mengalir dalam dalam otodidak. Jadi saya tidak mengaku bahwa saya belajar secara khusus gitu kan. Saya akui bahwa saya belajar jurnalisme ini secara otodidak ya. Di luar seni kartunis tadi gitu ya. Kalau kartunis memang udah membakat saya. Oke. Saya berbakat di situ gitu kan. Dan bahkan saya sempat
membuat beberapa karikatur tokoh-tokoh di Bangka Belitung juga gitu kan. Jadi sebuah sebuah souvenir ya. Sambil kemudian saya mendalami ilmu jurnalisme, menulis berita gitu kan. Tapi semuanya proses gitu kan. Nah, kompetensi itu lebih kepada sebuah edukasi, sebuah pendidikan yang mendudukkan seorang wartawan itu dalam sebuah ruang keredaksian. Ya. Jadi bukan belajar begini cara nulis berita, itu enggak lagi gitu kan. Jadi di dalam uji kompetensi itu bukannya kita diajar cara menulis, tapi kita datang dan ikut dalam ujian itu, kita sudah bawa kemampuan kita sendiri. Tinggal pengujinya menganggap kita sudah layak atau belum. Gitu kan. Jadi bukannya cara menulis itu begini, tidak gitu kan. Tapi kita diberikan materi, nah silakan kita keluarkanlah kemampuan jurnalisme yang selama ini kita pelajari gitu. Entah dari mana ya. Nah, nanti penguji punya standar sendiri gitu kan. Nah, belajar itu di dalam sebuah ruang keredaksian. Jadi memberikan memberikan ilmu jurnalisme dalam ruang keredaksian. Bagaimana sih proses sebuah berita mulai dari kita diperintahkan untuk pergi liputan sampai kemudian besok itu terbit, dan sebelum terbit itu kita sudah melaporkan hasil kerja kita hari ini, dan pada saat kita melaporkan itu kita disuruh menindaklanjuti ke arah mana. Kira-kira seperti itu. Itu media cetak, Bang. Kalau sekarang kayaknya per waktu pek gitu. Semestinya sama. Ya, semestinya sama. Bang, minum dulu kita, Bang. Ya. Ini boleh dicicip nggak ya? Oh, boleh Bang. Baru mau saya tawar nih, Bang. Memang Kartika ini menggoda, Bang, kalau kita lihat, Bang. Silakan. Ini ada coklat. Nah, ini enak nih. Pisang sama kopi. Ini yang bikin tidak konsen. Lama ini. Udah duluan. Karena nggak ditawarkan, paksa saya nyosornya enggak. Siapa? Dulu ada 5 di Pangkal Pinang, ininya, tokonya. Ini yang dekat puncak Semabung ya? Betul. Kok tahu, Bang? Tahu. Ya, wartawan memang infonya masuk terus ya. Nah, dulu sering mampir. Oke. Back to topic, Bang. Saya penasaran nih. Kita dari luar itu lihat kan dinamika di PWI berapa hari ini. Ada berapa calon juga di Bangka Pos juga kan, ada nama-nama calon termasuk nama Abang nih. Nah, kemarin kan ada Boy Bro Fatur. Ya. Saya tanya visi misi petahana apa? Petahana betul. Nah, hampir 8 tahun itu, Bang. 2 periode. 3 PAW. Betul, 3 PAW. Abang muncul nih tiba-tiba membawa visi misi apa? Apa motivasinya, Bang? Oke. Jadi begini. Sebenarnya kita punya spirit yang sama. Spirit yang sama artinya memang sebelum gelaran Konperprov ini kita kan satu tim di PWI itu gitu, satu organisasi. Dan kebetulan kita memang sering ngobrol, berdiskusi gitu kan. Ini next PWI ini mau kita bawa kemana sih? Apa yang menjadi orientasi? Gitu. Karena kita mesti menentukan langkah selanjutnya gitu kan. Karena menurut saya langkah pertama kemarin udah selesai. Ya, langkah pertama 5 tahun kemarin itu kita sudah beberapa program itu sudah kita anggap tinggal landas gitu ya. Salah satunya uji kompetensi yang sekarang menurut saya itu udah menjadi endemi. Ya, kalau saya bahasakan endemi. Jadi tidak lagi perlu kita mempromosikan, ayo ikut UKW, ayo kita meningkatkan kompetensi kita gitu kan. Itu tidak perlu lagi karena sekarang setiap kita menggelar uji kompetensi, alhamdulillah pesertanya selalu ada, ya, selalu ada, dan itu dari kawan-kawan pers gitu kan, yang ingin meningkatkan kompetensinya gitu. Jadi dari dalam 5 tahun
periode ini periode 2016-2021 kita sudah menggelar 7 uji kompetensi. Ya. Oke. Ini saya bilang tadi sudah endemi, sudah virus kompetensi itu udah tanpa diajak, tanpa dipromosi orang datang sendiri nih. Tanpa dipromosi. Pokoknya kita cukup kasih tahu kita menggelar uji kompetensi. Jadi kita tidak perlu memanggil gitu mereka akan ikut. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian banyak program yang lain gitu kan. Saya harus fair ya, artinya secara fair saya mengakui bahwa masa periode 2016 sampai dengan 2021 yang dipimpin oleh Bro Boy, saudara Boy itu saya akui bahwa masa periode ini sukses gitu kan. Oke. Harus saya akui. Jadi kita mesti fair ya. Saya tidak mau bicara wah ini 5 tahun yang gagal. Saya enggak. Oke. Saya harus fair, saya bilang ini berhasil gitu kan. Semua program itu terlaksana gitu kan. Bahkan termasuk pembentukan PWI cabang, artinya sisi dari secara intensifikasi maupun ekstensifikasi itu semuanya terlaksana ya. Kita jumlah keanggotaan dari yang sebelumnya itu cuma berapa ya, 40-an, sekarang sudah 150, lompatan yang tinggi ya. Dan itu kompeten ya, yang mesti dicatat itu terdiri dari anggota-anggota yang sudah berkompeten. Nah, gitu. Kemudian kita berhasil merenovasi kantor sekretariat. Megah itu. Jadi besar. Jalan pula. Gitu kan. Sekarang kita udah punya ruang tengah ballroom yang cukup representatif untuk kegiatan PWI gitu. Terus kegiatan sosial. Kita bahkan saya sendiri yang turun dalam aksi sosial kemanusiaan waktu tsunami Palu. Saya turun sendiri, saya langsung memimpin rombongan kawan-kawan dari PWI. Waktu itu kita juga menggandeng SMSI ya, Serikat Media Cyber. Nah, termasuk kegiatan sosial, kita berbagi gitu kan. Kemudian termasuk kegiatan religinya gitu kan, kita secara rutin selama 5 tahun kepemimpinan Bung Boy ya, setiap tahun kita ada pemotongan hewan kurban gitu. Ya, alhamdulillah itu selama 5 tahun penuh, dan saya harap itu tidak terhenti di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Nah, ini saya bilang saya mesti fair bahwa ini berhasil. Tapi yang mesti dicatat juga adalah apa nih tapinya, Bang? Saya ada di kapal itu gitu. Ya, saya ada di kapal itu. Kalau saya ibaratkan bahwa ini kapal yang sudah udah sangat bagus lah ya, atau gimana? Stabil gitu kan. Perjalanannya gitu kan, dalam pelayarannya gitu kan. Nah, saya ada di sebelah nakodanya gitu. Nakodanya mungkin Bung Boy, saya ada di sebelahnya gitu kan. Jadi saya ikut mensukseskan itu gitu kan. Jadi jangan tidak saya anggap bahwa ini suksesnya oleh saudara Boy saja, enggak. Nakodanya gitu kan. Iya, tapi saya sebagai asisten nakoda juga punya andil gitu kan. Paham. Jadi sukses satu periode ini gitu kan, juga ada andil saya gitu kan. Juga ada pemikiran saya gitu. Ada buah karya lah ya. Iya. Jadi kalau kemudian saya memutuskan untuk maju, ya, saya mencoba untuk bertarung dengan saudara Boy, ya sah-sah saja gitu kan. Dan saya seperti saya bilang, saya akui berhasil gitu kan. Dan saya belajar ya selama 5 tahun ini, kalau begini saya siap dong untuk menjadi ketua PWI gitu. Bang, ada tagline-nya nih gitu dari Bung Boy kemarin. Iya. Yang lain baru bicara, saya sudah buktikan. Nah, ayo. Ya, kalau saya seperti yang waktu di Bangka Pos saya bilang itu, ada pepatah bilang bahwa kerbau punya susu, sapi punya nama gitu kadang. Jadi siapa yang punya susu, siapa yang disebut yang punya gitu kan, ya enggak, yang terkenal gitu. Jadi mesti ini yang saya bilang tadi. Ya oke. Nah, kodanya sukses membuat kapal ini kemudian mengarungi samudra ya kan gitu kan. Tapi ingat,
di sebelah nakoda itu ada asistennya gitu kan. Iya. Nah, iya. enggak? Ada asisten 1, asisten 2. Di kapal itu ada 2 kepemimpinan. Iya. Saya nggak bilang 2 kepemimpinan gitu kan ya. Tapi saya ada membantu nakoda. Karena kalau nakoda sendiri mungkin kapalnya udah karam juga mungkin ya nggak. Tapi dengan adanya asisten dari nakoda tadi sehingga saling ada sinergi ya. Menjalankan kapal itu ya, akhirnya sukses lah kapal itu menyeberangi samudra gitu kan kira-kira. Kenapa saya nggak mencoba kalau begini saya bisa dong menyeberangkan kapal ini karena sudah cukup saya menyeberangi samudra ini mendampingi nakoda dan saya tahu cara menjalankan kapal ini gitu kan ya nggak? Kira-kira begitu. Logis kan? Ya enggak? Tapi biasanya kalau asisten kapal mau serempet itu nakoda, kudeta itu Bang. Masalahnya Bang. Udah loh, nakoda nggak pantas, kita turunkan aja. Saya nggak bilang begitu ya kan. Cuma tapi kan saya kan udah bilang dari awal bahwa sukses gitu kan. Sukses. Tapi saya ada di sana, di suksesi itu gitu. Jadi di kesuksesan itu. Jadi saya tidak bilang ini seperti saya berupaya mengkudeta gitu kan. Tapi kalau bahasa resminya ini adalah bagian dari hak konstitusi saya. Gitu kan, Tapi gini Bang, kalau kapal itu udah stabil dan Abang mengakui kepemimpinan nakoda itu bagus, berarti Abang hanya akan ngikutin alur itu aja. Atau Abang punya, nah ini yang saya pengen gali nih, penasaran. Kapal itu mau Abang arahin kemana gitu loh? Ya, jadi begini, kan saya sudah bilang pada bagian awal bahwa ada hal-hal yang sudah akan kita tinggalkan. Karena sudah selesai, udah paripurna, udah tinggal landas di di periode 2016-2021 kemarin. Mesti ada hal yang baru dong, gitu kan? Ya enggak? Ini 2022, 2027, ya. Apa yang seharusnya menjadi hal baru di periode ini nanti, gitu kan? Nah, kalau saya terus terang, saya bilang bahwa kita sudah berorientasi memikirkan soal kesejahteraan gitu. Kesejahteraan. Jujur kita mencontoh beberapa daerah yang lain ya. Seperti saya contoh di Bengkulu, Padang. Ya. Anggota PWI itu sekarang nggak ada lagi yang nggak punya rumah. Semuanya punya rumah. Seluruh member aja, ya. Anggotanya. Iya, karena apa? Karena difasilitasi oleh PWI itu mendapat kredit rumah ringan gitu. Jadi yang saya tahu kalau di Bengkulu itu 1 bulannya sekitar 650.000 per bulan. Mereka mencicil rumah. Rumah sendiri tapi kan. Ya kan? Itu kan harga kos-kosan. Ya enggak? 650 harga kos-kosan. Ini bukan membayar kos tapi membayar hak kita pelan-pelan. Ya enggak? Nah, itu salah satu contoh. Artinya apa? Kita mencoba mengadopsi hal-hal yang saya pikir positif seperti itu, ya. Itu yang menjadi orientasi kita ke depan. Bagaimana kita memikirkan kesejahteraan, ya, kesejahteraan dari anggota. Dan itu sebenarnya sudah cita-citakan di awal periode yang lalu. Cuma itu belum bisa kita realisasikan. Oke, dalam arti kata gini, ABK-nya belum sejahtera nih. Ya, ABK-nya belum sejahtera. Oke, ya. Abang punya apa buat mensejahterakan itu? Ya itu tadi, ya. Saya bercita-cita di periode 2022-2017 ya. Semua anggota itu nanti sudah punya setidak-tidaknya sebidang tanah. Minimal. Kapling lah ya. Sebidang tanah yang mana di satu hamparan. Bayangkan kalau seandainya nanti di hari tua kawan-kawan ini kumpul di satu perumahan gitu kan. Wah, bisa ribut. Wartawan sepuisinya. Seenggak-enggaknya agak repot juga masuk perumahan ini gitu kan. Wartawan semua itu. Oke, Bang, bicara itu sejahtera memang dari mana pendapatan halal wartawan ini gitu. Kan kita penasaran juga nih. Maksudnya? Maksud saya pendapatan halal ini, yang halal lah ya Bang, yang maksudnya yang formal, yang legal lah gitu. Ada sebagian oknum nih. Ya. Kalau instansi kan ada oknum nih. Ya, semua ada oknum. Mereka manfaatin kartu sakti itu Bang. Ya. Datengin si A, si B, si C, si gitu. Iya. Paham kan Abang ya, gitu ngerti, loh? Saya ngerti. Nah, jadi
apa namanya? Sekarang tren yang muncul dengan kawan-kawan wartawan itu adalah melakukan kerjasama kemitraan dengan stakeholder gitu kan, yang itu kemudian menjadi pendapatan rutin gitu setiap bulan gitu kan, bagaimana mereka menjalin kerjasama itu tadi. Nah, itu menjadi tren pada saat ini, dan itu pendapatan yang halal ya, berupa kerjasama, sinergi gitu kan, saling menguntungkan artinya ya enggak ya. Stakeholder butuh publikasi, betul. Kita butuh apa namanya income, dana kerjasama gitu kan ya enggak. Nah, itu yang menjadi tren saat ini gitu. Nah, terkait adanya oknum misalnya ya menggunakan kartu sakti seperti kata Bung Johan tadi, bahasanya mungkin menakut-nakuti gitu kan, ya tetap ada gitu kan, tetap ada karena itu seperti saya bilang, jangankan pers gitu kan, di instansi-instansi yang lain pun gitu kan, yang jelas-jelas mereka mendapat penghasilan tetap setiap bulan, masih tetap saja ada yang namanya oknum. Makanya negara ini membentuk yang namanya KPK, ya enggak? Nah, kenapa ya oknum itu tadi gitu kan? KPK nggak nangkep yang kecil bang? Itu Yang ditangin yang oknum-oknum ini yang kecil-kecil bang. Ya jadi apa namanya, kenapa dibentuk itu artinya ada oknum gitu kan, yang harus ditindak. Nah, sama seperti pers gitu kan. Nah, ini yang saya bilang tadi, seperti yang ditanya oleh Bung Johan, apakah mereka dalam koridornya gitu kan. Nah, kalau di luar koridor seperti itu jangan disebut, jangan bawa kartu namanya, paham. Undang-undang pers. Itu udah ke pribadi. Paham. Ya kan, itu udah bukan bagian dari kerja jurnalisme. Jangan bawa-bawa kemudian, wah ini kita dilindungi undang-undang pers nggak melindungi Anda yang seperti itu gitu. Ya, itu mesti dipahami benar gitu kan. Jangan apa namanya mentang-mentang akhirnya gitu kan. Kita pers, kita dilindungi undang-undang. Karena kadang-kadang sebagian yang teriak seperti itu juga nggak ngerti, jangan-jangan belum tahu, jangan-jangan belum baca. Iya, karena saya terus terang saya mengamati, saya menganalisa gitu kan, saya mempelajari kadang-kadang apa namanya, mempelajari pola perkembangan pers hari ini gitu kan, bahwa ya kalau mau jujur memang hari ini kita sedang mengalami degradasi, penurunan trust dari masyarakat gitu kepada pers. Gimana itu bang? Itu diiringi dengan penurunan dari kualitas pers itu sendiri begitu ya. Jadi hari ini teknologi itu memberikan pengaruh. Teknologi memberikan pengaruh bagaimana kemudian kualitas pers itu turun perlahan-lahan gitu kan. Bahkan saya tidak bicara perlahan-lahan juga, bahkan mungkin terjun bebas gitu ya. Kalau dulu saya menjadi pers ini udah lebih dari 2 dekade ya. 20 tahun lebih udah. 20 tahun lebih. Saya masuk era, sempat berada di era di mana wartawan itu menjunjung yang namanya eksklusivitas. Eksklusif. Ya. Saya pernah mengibaratkan seperti ini. Kalau misalnya Bung Johan adalah media, media ada wartawan ya. Bung Johan adalah Bangka Pos, kemudian saya Rakyat Pos, kemudian teman kayak kita ini apa namanya Mega Pos atau gitu kan. Nah, kita anggaplah ini seperti kita adalah rumah makan. Yang menunya beda-beda gitu Bang. Ya, yang kita berbaris rapi di pinggir jalan gitu kan, isi kios-kios gitu kan ya enggak. Mungkin menunya sama. Bung Johan jual rendang, saya jual rendang. Teman kita juga jual rendang gitu. Saya jual ikan bakar, Bung Johan jual ikan bakar ini. Apa yang kemudian membedakan orang untuk datang? Gitu kan. Wah, ternyata saya jual rendang, dagingnya itu daging apa namanya?
sapi impor gitu kan. Cara mengolah lah mungkin Bang intinya ya. Bisa seperti itu. Oke. Ya kan? Eksklusif gitu Iya, kan. Karena iya, sama, kita bicara sama. Iya. Makanya saya bilang kita berada di satu tempat yang sama ya. Seperti kita bicara tentang aspek gitu Oke, kan. Ya nggak? oke. Bung Johan lihat rokok ini dari sisi sebelah sana. Iya. Saya melihat dari sisi sebelah sini. Iya. Kawan yang ini mungkin melihat wah Dari rokok samping. ini ramping gitu. Iya. Sementara kita enggak dong lebar gitu. Iya. Nah, Iya. dari sisi mana yang enak kita lihat? Nah, disitulah seninya. Ya, seni jurnalisme itu di situ. Nah, saya berada pada era itu di mana saya mau melihat dari samping pokoknya. Silakan lu mau lihat dari tengah, mau lihat dari atas, saya mau dari samping. Dari samping ini menarik. Oke. Nah, hari ini itu sudah nggak ada lagi. Bahkan saya sedang podcast di sini saya bisa mengupload satu berita. Ya. Apa itu Bang? Kecanggihan teknologi atau gimana? Atau Itu salah satu faktor. kopas nih? Ya itu tadi. Itu kan. Itu tadi. Kalaupun tidak kopas, ya. Kalaupun tidak kopas, anggaplah saya mendapatkan narasi. Oke. Ya. Saya dapat narasi, kemudian saya mengolah itu sehingga itu tidak sama dengan apa yang saya terima sebelumnya. Iya. Berubah. Apa yang tertinggal di situ? Kapan saya belajar mewawancarai orang? Karena semuanya ada etika. Saya berhadapan dengan Bung Johan, saya Iya. mau wawancarai, ada etikanya. Iya. Ya, saya mesti, selamat pagi Bung Johan, saya dari Minimal sapa lah Forum gitu Bang. Ya. Keadilan, ya. Saya mau mewawancarai Bung Johan terkait masalah ini, ya kan? Beda cerita. Bro, wawancara dong. Tangkapannya kan beda. Itu cara yang berbeda Betul, kan. Ya, betul, nah, betul. kalau saya cuma langsung dapat tulisan, saya belajarnya di mana soal itu? Saya nggak pernah wawancara. Masalah respon gitu Ya kan? ya, gestur ya paham. Iya dong, ya kan? Nah, apa kelebihan lainnya? Saya kenal dengan Bung Johan Iya, kemudian. Iya. Kalau saya dapat tulisan ini, saya kenal Bung Johannya dari mana? Enggak kan? Oke. Tapi dengan saya wawancara, kemudian terjalin Chemistry lah ya. chemistry ya. Saya menambah jaringan saya. Iya, ya kan? betul. Mungkin ke depan saya tidak mewawancarai Bung Johan terkait permasalahan yang sedang Bung Johan tangani. Iya. Bisa jadi saya ke depannya saya minta pendapat. Oke. Ya kan? Betul, Kalau saya tidak betul. kenal, bagaimana saya bisa meminta pendapat? Ya kan? Bung Johan, sebagai praktisi hukum, saya boleh minta pendapat terkait permasalahan ini. Ya, karena di dalam pers itu ada yang namanya jejaring. Iya. Ya, dan itu terbangun pada saat kita melakukan tugas sebagaimana kita yang diamanatkan sebagai seorang pers, seorang wartawan gitu kan. Iya. Wartawan itu menyimpan, mengolah dan mengolah data itu menjadi sebuah berita. Oke. Ya, mencari, menyimpan, mengolah, ya kan? Di mana proses mencarinya? Makanya saya bilang, saya mesti datang, ketemu, wawancara, terbangun chemistry gitu kan. Karena kedepannya mungkin Akan terjalin hubungan Iya. lagi Bang ya, atau kerja apa iya, kerja sama. sangat Betul. luas kan? Itu fungsi jaringan Bang ya. Iya. Ingat, pers itu dikenal orang ya, salah satunya dari kekuatan jaringannya. Ya. Dan kelebihan pers itu apa? Salah satunya adalah lu bisa kenal orang paling Top lah. top sekalipun Iya. di Indonesia ini, di dunia ini Iya. gitu kan. Anda juga bisa kenal orang yang paling nggak berguna. Ya kan? Tidak ada batasan. Iya. Tidak ada batasan karena apa? Kan itu semua adalah jaringan. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan proses jurnalisme seperti itu, ya, Hanya kopas saja. di mana letak saya terbangun jaringan? Value-nya nggak ada berarti Nah, Bang. akhirnya apa? Terjadi penurunan kualitas, Iya. ya kan? Iya. Terkait trust yang saya bilang, ya, kepercayaan masyarakat kita hari ini terhadap pers itu sudah sangat kritis, ya. Kenapa? Kalau saya secara filosofi saya bisa bilang bahwa sebenarnya pers itu seperti yang saya bilang tadi, ya, mereka sudah mulai meninggalkan jati diri, ya, meninggalkan jati diri seperti Oke. apa?
Saya ambil contoh, Iya. ya. Saya tinggalkan dulu soal pers tadi, ya. Saya ambil contoh aparat penegak hukum, ya. Apa misalnya aparat penegak hukum? Kita anggaplah misalnya hakim. Ya. Pada saat hakim itu tidak menjadi jati dirinya, apakah masyarakat kita masih percaya pada hukum? Oke. Tidak lagi. Tajam ini. Ya kan? Oh, ini koruptor divonis rendah. Ini maling ayam divonis berat. Di mana trust itu bisa terbangun? Betul. Sama seperti pers. Ya. Pada saat dia tidak meninggalkan jati dirinya, maka disitulah trust itu hilang. Ya. Pada saat Anda tidak lagi menjadi jati diri Anda sebagai pers, disitulah hilang kepercayaan itu, gitu kan? Artinya apa? Cuma kasusnya beda, gitu. Case-nya kan beda. Kita profesi kita sebagai wartawan. Wartawan merupakan profesi wartawan pers sebagai pilar keempat dari demokrasi, gitu kan? Pahami maksud dari pilar keempat demokrasi itu apa sih? Banyak yang nggak paham juga kadang-kadang, gitu kan? Pilar keempat demokrasi, ya. Kalau saya analogikan, pers itu adalah gedung parlemen, ya. Gedung parlemen yang mana siapapun boleh menyampaikan aspirasinya di sana dengan bebas nilai, ya. Ini yang saya bilang tadi, mau yang paling top di dunia ini maupun yang paling rendah sekalipun, mereka punya ruang beraspirasi di dalam pers, ya, sebagai narasumber. Iya, paham, Ya kan? paham. Kenapa disebut pilar keempat, gitu kan? Pada saat 3 pilar ini sudah tersumbat, inilah pilar keempatnya, ya. Bung Johan mungkin tidak setiap waktu bisa datang ke gedung parlemen, ya, menyampaikan aspirasi. Betul, ya. betul. Tapi tidak dengan pers. Anda bisa kapan saja datang ke kantor media, ketemu wartawan, saya bilang, tolong dong, ini gas minyak goreng langka. Iya kan? Itu makna dari pilar keempat demokrasi. Artinya yang nggak mesti ini ibu emak-emak ya datang ke gedung parlemen, oh Pak Dewan, ini mana minyak goreng? Hah? Langka, kami udah seminggu ini suami makan rebus-rebusan gitu kan. Nggak mesti kan? Betul. Kemana salah satunya ruang demokrasi itu? Hah? Menyampaikan aspirasinya kan ke pers, itu kan, ke wartawan, media, gitu kan? Iya, paham. Waduh Pak, kami tolong sampaikan suara kami, biar ini didengar ke seluruh dunia, gitu kan? Biar perlu ke presiden. Apa itu? Kami ini udah seminggu, suami sama anak-anak ini makan rebusan, gitu kan? Ya enggak? Hah? Nah kira-kira gitu. Ya enggak? Hah? Sampai tempe aja direbus ini kan? Enggak? Gimana? Berapa menit bro? 53 menit. Waduh bang, podcast terlama. Masa? Wah masih banyak yang ceritanya. Oke, bang. Mungkin terakhir bang ya, menutup. Di kepemimpinan sebelumnya ini PWI berada di mana bang? Sepengamatan bang, di pihak pemerintah atau di pihak masyarakat nih? Oke. Saya ambil instrumen saja ya. Kalau mau dibilang di pihak pemerintah, ada satu kebanggaan kami selama periode 2016-2021. Ada satu kebanggaan kami, apa itu? Kami tidak pernah menyerap APBD, padahal kami bisa. Kerja sama humas itu? Hah? Oh itu cerita beda dong. Oh beda bang? Iya, siap. Itu cerita yang beda, ya. Jadi contoh kayak KNPI misalnya, ada kan penganggaran? Oh iya, paham. Sama PWI ada, ya kan? PWI bisa. Oh ada. Iya, dia ada nomenklatur juga gitu kan. Tidak pernah kita lakukan itu. Jadi jangan disamakan kerjasama, itu cerita beda, itu take and give dong. Oke, iya. Anda memberi, kami menerima. Itu stakeholder ya kan? Kemitraan. Kalau terkait dana hibah, ya alhamdulillah kami satu periode ini kami bisa mandiri. Kalau bicara kami berada di mana sih gitu kan. Jadi sepengetahuan saya selama periode 2016 sampai dengan 2021 yang minggu depan itu sudah demisioner mungkin ya. Kami bisa dibilang masih berada di tengah kok gitu.
PWI masih berada di tengah. Mantap. Ya, itu salah satu instrumen indikatornya. Iya. Gimana, Bro? Ini editor lah mulai resah dia. Oke, mungkin Bang, terima kasih banyak. Oke. Semoga podcast ini berapa suaranya, Bang? Untuk pemilik suara berapa? Oh ya, kalau saya tidak salah hari ini DPT itu diterbitkan, ya. Oh, ada DPT-nya ya? Ada DPT. Oke. DPT itu diterbitkan, totalnya itu ada 88 apa 90 suara. 90 suara. Ya. Oke. Semoga jadi, podcast ini mesti dicatat bahwa tidak semua anggota PWI itu punya hak suara, ya, karena ada status keanggotaan, ya, dan status aktif, ya. Nah, yang 90 saya bilang tadi itu statusnya anggota biasa dan memiliki kartu anggota. Nah, sisanya itu mungkin kemarin disuruh ngurus kartu anggota, nggak diurus gitu kan. Akhirnya ya ketinggalan kereta. Siap. Oke, tetap di Plat BN.